saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Kami PWILS Demak Bintoro, Trah Sunan Kalijogo, dan Sultan Fatah, siap menerima tantangan. Perangnya Rizik Syihab, kapanpun, dimanapun. Tangkap Rizik Syihab, provokator, propaganda, pemecah belah bangsa. PWILS Demak Bintoro, siapa kita? NKRI. Sik dia anake wong Banyumas. Wong Banyumas ora bakal wedi karo cocotmu sik. Sing jenengane Rizik. Tak suwek cocotmu sik. Pancasila, Nusantara, PWILS Demak Bintoro. Kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang. Kemudian isu PKI itu menjadi password Ba'alwi Rizik Syihab mendoktrin arti penting persatuan umat Islam. Jadi kata kunci untuk membangun persatuan umat Islam ala FPI itu ternyata kata kuncinya menyebut PKI itu, Mas. Jadi tanpa disadari kata PKI itu menjadi password penting, Mas, kata kunci. Kalau kata PKI ini menjadi kata kunci untuk mendoktrin jamaah, pertanyaannya sebenarnya yang alirannya PKI ini siapa? Harusnya menguatkan umat Islam itu kan dari dalil-dalil yang humanis, egaliter, kemanusiaan, keadilan, persamaan gitu. Tapi ini menguatkan umat Islam tapi dari teori rumus konsep PKI itu jahat. Jadi doktrin melalui kejahatan PKI yang diasumsikan seperti itu, tapi tanpa disadari mengambil manfaat dari doktrin ini untuk menguatkan umat Islam dalam perspektif FPI, Mas. Makanya maklum pengikut-pengikut mereka jadi Islam yang suka persekusi, suka negala, karena doktrinasinya sudah doktrin melalui password PKI itu tadi, Mas, bukan melalui password ayat-ayat suci Al-Quran, password hadis-hadis Nabi, makalah-makalah ulama. Passwordnya itu justru pakai password PKI. Ini kan luar biasa. Makanya rata-rata Habib-Habib yang terdoktrin oleh Rizik Syihab itu passwordnya password kekerasan semua, Mas. Password persekusi, ancaman dan lain sebagainya itu kan apa di komentar-komentar itu. Saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet neo PKI yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Jadi dulu itu ada yang namanya Habib Jalal LID cerita kenapa Robito Alawiyah itu menghilangkan dari marga LID atau Aidit, karena mereka takut ketahuan. Karena pelopor PKI ini kan siapa namanya pelopor PKI? DN Aidit itu dari marga Ba'alawi. Mau mereka teriak-teriak di forum pemerintah kita PKI, awas PKI akan muncul lagi. Ternyata itu PKI teriak PKI. 4. Saya serukan segenap ormas Islam dan laskar Islam serta aktivis Islam di seluruh Indonesia yang cinta akan NKRI, yang siap membela Pancasila, yang siap menjaga, membela bangsa, agama, dan negara, agar bergerak serentak untuk kejar dan hajar serta ganyang
gerombolan monyet Neo PKI dimanapun berada. Kan sebenarnya ingin memisahkan nasionalisme warga negara, Mas. Isu komunis ini karena memecah belah. Isu yang sudah mati, PKI itu kan sudah mati ya Mas sejarahnya. Sudah tidak laku dijual. Tapi seolah-olah ingin dihidupkan, dan di situ menjadi momentum untuk memecah belah anak negeri. Yang ikut Rizik Syihab, Mbak Ali Rizik Syihab itu sah sebagai nasionalis sejati, yang tidak ikut tidak nasionalis. Ini kan memecah belah nasionalisme, ingin mengambil isu dari isu September. Maka kalau kita sebut sebagai plat G, isu plat G itu ya betul juga itu Mas. 5. Saya serukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu merapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rongrongan gerombolan monyet laknat Neo PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Takbir. Saya mau tanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan? Siap laksanakan? Takbir. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Begitu kita ingatkan kepada Bapak Kapolri, segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden, segera perintahkan Panglima TNI, jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir. Pulang dari sini nanti siapin aja kaca golok yang tajam, ya siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Robito jangan mundur, nggak ada kata damai. Orang ini harus dijebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan ya, gurunya belajar dari mana? Gurunya. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Takbir. Siap berjihad. Siap berjihad. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Betul, betul. Kalau kita perhatikan, kata-kata yang keluar dari Pak Rizik Syihab ini selalu mencaci maki, selalu menghina orang, selalu merendahkan orang lain. Jadi saya mau tanya semua umat Islam di sini, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjihad, siap berjuang. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir. Maka itu saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Takbir, takbir. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap
ambil alih kekuasaan. Takbir, takbir, takbir. Setan saat maksiat tidak berani mengumandangkan kalimat takbir. Tidak berani mengumandangkan kalimat takbir. Ini setan saat maksiat. Gerombolan bal apa namanya? Baldal kenapa bal alwi? Gerombolan bal alwi. Gerombolan bal alwi menghujat, mencaci maki, menghina, diawali dengan kalimat Allah Akbar. Seolah-olah menghujat, mencaci maki yang mereka lakukan sudah mendapat rekomendasi dari Allah. Inilah menyalahgunakan agama. Na'udzubillah min. Saya mau tanya, kalau sampai Fuad gak di penjara, siap seret atau tidak? Siap seret atau tidak? Siap jebloskan ke penjara? Siap lawan musuh-musuh kebinekaan? Takbir, takbir. Saya berjanji bahwasanya saya akan memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Saya berjanji tidak akan makan uang gaji saya sebagai presiden. Woi bangsat, woi bangsat, woi biadab, woi goblok. Iya, gaji presiden berapa? Gaji presiden cuma 60 juta, nggak bakal kau makan. Tapi yang kau makan ratusan triliun uang rakyat Indonesia. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Kalian jangan macam-macam sama rakyat, polisi bangsat. Jangan macam-macam sama rakyat. Mobil kalian, seragam kalian, semuanya dari rakyat. Habib yang mau menyelamatkan negara dari pengkhianat-pengkhianat, mau menyelamatkan Pancasila, malah mau kalian masukkan penjara. Ahok si darah pelacur itu, tahu darah pelacur? Ahok itu darah pelacur itu. Ahok yang jelas-jelas menistakan agama malah nggak ditahan-tahan. Polisi, dibayar berapa kamu sama Ahok? Kok jadi buta kamu? Kenapa kalau saya tidak Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi bangsa, tangkap saya presiden. Kenapa kalau saya hina Megawati? Kamu mau tangkap saya? Megawati bangsa, tangkap saya. Bener bangsa kok. Saya tanya sama kamu, kalau ada pejabat yang PKI siap bantai. Bantai. Kalau ada partai yang dimana disusun PKI siap bantai. Kalau ada ustaz yang PKI bantai. Kalau ada kiai yang PKI bantai. Kita bantai saudara-saudara. Pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak hansip. Krisis apa nggak krisis sekarang? Jangan pura-pura ente. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang. Diteruskan sama Jepang nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? 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 Krisis sama nggak krisis? Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Ini fakta, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI yang tidak terbantahkan. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI tidak akan bangkit. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI
PKI akan bangkit atau PKI ini sudah final tidak akan bangkit lagi. Omong kosong saudara. PKI sedang bergerak, PKI akan bangkit kembali, PKI akan melibas kita semua kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang saudara. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Kata-kata hari ini adalah manusia yang licik membanggakan leluhurnya agar orang lain menghormatinya. Manusia yang durjana, leluhur orang lain diakui untuk kemuliaan dirinya. Dan manusia yang hina, menolak leluhurnya karena tercoreng dalam sejarah. Itu di mana saja tabligh akbar, saya keliling seluruh Indonesia saudara. Semua tuan-tuan guru di Lombok marah, saudara. Tuan-tuan guru masyayikh di Madura marah, ulama-ulama saudara di Jawa Timur, Jawa Tengah semua marah saudara. Kenapa? Karena kelompok FPI memang ada kaitan dengan kebangkitan PKI. Dengar Bu, saya memang PKI, saya masih PKI. Mereka mencabut Aidit, bukan Mbak Alwi juga berani kok. Meskipun keluarga Aidit mengatakan tetap ada hubungannya dengan Mbak Alwi, tapi Robinson kan nggak mengakui. Mereka hanya membedakan akhirannya T dan akhiran D gitu kan. Yang tidak pantas. Maka kami sebagai Abnul Khairat menyampaikan dan menyerukan kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Jikalau aparat kepolisian dan penegak hukum membiarkan Fuad Pleret, maka jangan salahkan kami, masyarakat Indonesia Timur akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir. Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Bang Dedi Mulyadi tutupin. Ini aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Ketika kita tergeser di negeri kita sendiri, tumbuh menjadi bangsa yang tidak memiliki kedaulatan apapun, tidak memiliki kedaulatan di bidang ekonomi, tidak memiliki kedaulatan di bidang politik, tidak memiliki kedaulatan di bidang sosial, tidak memiliki kedaulatan di bidang kebudayaan. Maka pertanyaannya adalah, kau telah menyia-nyiakan seluruh darah yang tertutur para pahlawan. Kalau orang Jawa itu tidak akan pernah membela saudaranya sendiri dalam keadaan salah. Tapi kalau Mbak Alwi itu akan selalu membela saudara Mbak Alwi meskipun salah. Kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur satu jengkal pun. Kami siap berkobar membela tanah air NKRI harga mati. Kami siap dimanapun Anda melawan perang kepada kita, kita tidak akan mundur satu jengkal pun. Siap saudara? Siap! Siap saudara? Siap! Dengarkan itu, Rizik Syihab, kalau Anda berani, jangan bawa-bawa pribumi saudara-saudara kita. Anda bawa itu antek-antek Amerika Yaman. Kami siap di mana, tentukan waktunya. Wis ora bakal wedi, geh anak Banyumas. Saya, Sekjen DPP Garda Wali Songo, Eko Ahmadi, menyerukan kepada seluruh anggota sekaligus pasukan dari Garda Wali Songo untuk siaga atas apa yang telah disuarakan oleh Rizik Monyet itu, yang telah menyuarakan bahwa semua ulama-ulama yang selama ini
secara epistemologi dan sekaligus keilmuan menyoal tentang nasab Pak Alawi. Nah, oleh karena itu seruan Habib Rizik jangan didiamkan, tapi kita kawal bersama-sama. Kalau memang dia mengajak perang, maka semua pasukan sekaligus anggota Garda Wali Songo di seluruh Indonesia wajib turun di jalan untuk bersama-sama kita hadapi Rizik monyet itu. Agar apa? Agar jelas bahwa yang ngopok-ngopok umat Islam itu bukan golongan ulama-ulama pribumi, tetapi merekalah Rizik CS itu, gerombolannya, monyet-monyet itu, ya, yang telah menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai medan perangnya. Kalau memang dia itu orang asli Indonesia, tentu tidak akan bicara seperti itu, apalagi sampai menyatakan bahwa siap untuk perang kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini kita serukan saja untuk supaya mereka kembali kepada negara asalnya. Selama ini Islam di Indonesia berlangsung secara damai, berlangsung secara kekeluargaan dan tanpa ada hal-hal yang dibelokkan, utamanya terkait dengan sejarah. Sejarah yang ada selama ini yang membelokkan tentu ya Rizik CS itu, monyet-monyet yang gak karuan jelasnya itu, asal mana mereka itu. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, khususnya Garda Wali Songo, saya serukan bahwa apapun yang dibicarakan oleh Rizik CS berikut dengan gerombolannya yang mereka sebut dirinya sendiri sebagai monyet-monyet itu, kita sikapi dengan cara monyet, bukan dengan cara manusia. Oleh karena itu, ya, Islam tidak pernah di Indonesia khususnya ribut seperti ini, kecuali mulut dia itu sendiri yang membuat ribut. Oleh karena itu, mulutmu harimaumu Rizik, maka apapun yang akan engkau tantangkan kepada kami siap untuk menghadapinya. Terima kasih kepada seluruh anggota Laskar dan sekaligus pasukan dari Garda Wali Songo. Bersiaplah Anda semua ketika mulut Rizik sudah tidak bisa disekolahkan dengan baik, tidak bisa dingajikan dengan baik. Dia harus ngaji lagi, sekolah lagi, pesantren lagi, agar mulutnya tidak mudah ngomong perang di negara kesatuan Republik Indonesia. Jayalah Indonesia, jayalah Wali Songo, dan kepada seluruh pasukan Wali Songo, bersiaplah sekali lagi akan godaan-godaan ataupun tantangan-tantangan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Rizik CS itu tadi. Terima kasih.